Salam sejahtera, Satihotu, Namo Buddhaya. Ya, tadi sudah kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh Vivi Chandra, ya, berkenaan dengan makna kehidupan. Di dalam kehidupan ini, kita setiap makhluk, setiap orang, setiap makhluk mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan tentunya kita bisa mendefinisikan dengan banyak hal, banyak cara, banyak definisi. Ada yang bisa langsung merasakan rasa bahagia itu pada saat menikmati kehidupan indriawi. Kita makan, kita mendengarkan musik, kita melihat hal-hal yang indah, kita bisa memenuhi kebahagiaan-kebahagiaan melalui pintu indera. Itu adalah satu bentuk kebahagiaan. Bisa juga kita merasakan bahagia pada saat kita tercapai cita-citanya. Jadi kebahagiaan itu banyak. Ada yang baru mendapatkan kebahagiaan kehidupan berumah tangga, dia merasakan bahagia. Jadi apapun banyak yang kita alami, rasa bahagia itu macam-macam rasanya. Jadi bahagia itu ada di dalam batin kita, di dalam perasaan kita. Jadi pada saat kita merasa menyenangkan, rasa damai, rasa bahagia muncul, ya itulah kita diliputi rasa bahagia itu. Tetapi kita mesti mengetahui juga bahwa yang namanya bahagia itu tidak selamanya. Karena kita mesti mengerti bahwa di alam semesta ini ada yang namanya hukum ketidakkekalan. Segala sesuatu berproses. Ada timbul, ada berlangsung, ada lenyap. Ada pertemuan, ada berlangsung, ada perpisahan. Itulah yang namanya hukum ketidakkekalan yang menyelimuti alam semesta ini. Jadi kebahagiaan itu pun proses, timbul, berlangsung, lenyap. Jadi ketika kita merasakan rasa bahagia, kita juga mesti mengerti hakikat hukum kebenaran ini. Yaitu apa? Bahagia tidak untuk selamanya. Ada kondisi-kondisi tertentu kita terkondisikan kita merasa bahagia. Tapi begitu kondisinya hilang, maka kebahagiaan akan berganti dengan kebalikannya, penderitaan. Nah, jadi kebahagiaan itu tidak untuk selamanya, itu hanyalah sifatnya sementara. Nah, jadi ada beberapa cara untuk kita bisa merasa bahagia. Kita mungkin punya uang, kita bahagia. Kedua, kita bisa gunakan uang itu, kita bisa belanjakan, kita bisa gunakan untuk menolong orang, untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Orang lain bahagia, kita bahagia. Jadi punya uang bahagia, kita bisa gunakan bahagia. Ada kebahagiaan bentuk lain, yaitu apa? Kalau kita tidak punya hutang, kemana-mana rasanya plong, nggak usah khawatir ketemu seorang ditagih hutang, karena kita masih berhutang. Kebahagiaan tanpa memiliki hutang adalah kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Kebahagiaan tanpa yang namanya perbuatan tercela. Kemana-mana rasanya plong, tanpa dikejar-kejar sesuatu beban. Jadi kebahagiaan itu macam-macam. Jadi kebahagiaan-kebahagiaan duniawi, orang lain memang mendambakan. Kita capai, tapi kita mesti mengerti bahwa itu berkondisi. Jadi silakan dicapai macam-macam kebahagiaan yang kita targetkan. Memiliki rumah yang bagus, punya kedudukan, punya kendaraan yang bagus, cita-cita tercapai, dan sederet macam kebahagiaan apapun yang kita miliki. Tapi kita mesti menyadari bahwa segala sesuatu juga tidak kekal. Nah, jadi untuk usaha mencapai kebahagiaan yang duniawi, yang walaupun cuma sementara, tapi kita butuh. Kita capai sampai suatu saat apabila batin kita sudah cukup dalam arti meningkatkan kebijaksanaan, maka
kebahagiaan duniawi itu nanti sampai suatu saat membosankan. Seperti yang dialami oleh Bodhisattva Siddhartha. Beliau berkat memupuk paramita perbuatan baik yang berbagai kehidupan dibuat perbuatan baik paramitanya itu sampai akhirnya mendekati kesempurnaan. Kemudian di saat-saat terakhir beliau terakhir jadi manusia dengan nama Siddhartha, memiliki kekayaan, memiliki istana, memiliki keluarga, kebahagiaan macam-macam, sampai akhirnya beliau menemukan, wah, apa yang saya miliki ini? Kekuasaan, kedudukan, kebahagiaan duniawi. Tapi ternyata masih dicengkram oleh tua, sakit, dan mati. Keluarga saya, ayah saya, istri, anak, semua warga, siapapun juga pasti suatu saat akan mengalami tua, sakit, mati. Oke lah, saya akan mencari obat untuk mengatasi tua, sakit, dan mati. Supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mati, itu adalah jangan lahir. Kalau kita tidak mengalami kelahiran, kita tidak akan terkena proses usia tua, dewasa, mati. Bagaimana caranya supaya tidak mengalami kelahiran? Kita mesti menghancurkan penyebab kelahiran. Apakah penyebab kelahiran itu? Penyebab kelahiran ternyata setelah beliau selidiki, sebelum mencapai kesempurnaan, akhir mencapai kebuddhaan, akhir menemukan penyebab daripada kelahiran kematian itu adalah kotoran batin, nafsu, tanha, hawa nafsu. Jadi apabila nafsu ini tidak ada, maka penyebab tidak ada. Apabila kotoran batin hancur total, maka penyebab kelahiran kematian selesai. Kalau penyebab kelahiran kematian tidak ada, maka otomatis tidak ada yang membuat kita mengalami kelahiran kematian lagi. Nah, jadi jelas sudah bahwa kebahagiaan sifatnya sementara. Kemudian ternyata untuk terbebas daripada penderitaan, kelahiran, kematian adalah menghancurkan penyebab. Penyebab inilah yaitu kotoran batin, nafsu kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghancurkan secara total? Apakah mungkin? Memungkinkan. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Tentunya kotoran batin ini kita mesti coba perkecil, kita coba kendalikan, kita mesti jaga jangan sampai menjadi suatu negatif dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran. Kita jaga jangan sampai ini menjadi suatu kejahatan. Kemudian kotoran batin punya kadarnya kita coba tipisin, tentunya dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan melakukan kebaikan berarti membersihkan kotoran batin menjadi menipis. Dengan kita menipiskan nafsu dan kotoran batin ini suatu saat menjadi tipis. Ketika tipis, barulah kita bisa memudahkan untuk kita menghancurkan kotoran batin itu sendiri. Nah, tahapan di dalam mencapai kebersihan hati dan pikiran ini Buddha menjelaskan melaksanakan jalan utama berunsur 8. Kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Jadi apabila kita mencoba mempraktekkan jalan utama unsur 8 ini, adalah jalan menuju kepada mengatasi tua, sakit, dan mati. Cara untuk menghancurkan kotoran batin. Cara untuk mengikis kotoran batin. Jadi kotoran-kotoran batin itu apa? Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, iri hati, segala hal yang membuat batin kita tidak tenang, menderita. Ini yang kita coba hancurkan. Nah, di dalam kehidupan yang semu, yang selalu mengalami perubahan, kita mencoba menggapai kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan itu dambaan setiap orang. Setiap orang pengen bahagia. Cuma yang perlu hati-hati bagaimana caranya kebahagiaan dicapai dengan
cara-cara yang benar, yang tidak melanggar hukum, yang tidak membuat penderitaan bagi orang lain, kita bahagia, orang lain menderita. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang kebahagiaan yang membahayakan. Orang boleh bahagia, silakan. Tetapi cobalah caranya bagaimana supaya kebahagiaan didapat itu bukan hasil daripada ketidakbenaran dilakukan. Nah, jadi dalam menghadapi kehidupan yang semu, ya kita ingin bahagia, sedangkan kehidupan ini juga adalah selalu mengalami perubahan. Untuk itu, ya kita mesti berusaha bagaimana kita bahagia tanpa efek samping, tanpa ada kail yaitu penderitaan mengikuti. Bagaimana kita sukses tapi bukan atas penderitaan daripada orang lain. Kita sukses, kalau bisa orang lain juga sukses. Ya, orang lain sukses, kita sukses. Nah, jadi dalam hal ini ya kita mesti berusaha jadikanlah pedoman kebenaran di dalam mencapai usaha mencapai kebahagiaan itu sendiri. Ya, jadi semoga ya kebahagiaan yang sudah kita dapat kita bisa pertahankan. Ya, kemudian bagaimana kebahagiaan itu dapat terjaga. Jangan sampai hasil kekayaan yang ditimbun dari kerja keras kita hilang oleh bencana, banjir, kebakaran, ataupun kejahatan. Kita jaga kebahagiaan yang kita coba capai ini. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kebahagiaan yang kita miliki ini kita bisa berbagi kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga ikut merasakan kebahagiaan yang kita miliki. Bagaimana kita bisa kebahagiaan ini kita bisa pertahankan, kita kembangkan dengan memiliki sahabat-sahabat yang baik. Ya. Kemudian bagaimana kebahagiaan ini juga kita bisa coba ya kembangkan dengan cara jangan hanya mengambil ya harta ataupun timbunan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Jadi kita mesti kalau seandainya kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita jangan lupa menanam kembali kebahagiaan dengan cara berbuat baik. Sehingga tabungan kita ini selalu ada, nggak habis-habis. Itu. Ya. Itu. Nah, bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang kurang baik dari segi kesehatan, gangguan kesehatan, kita coba bagaimana supaya ini segera dicarikan solusinya. Kalau sudah terkena COVID, ya berarti kita mesti meningkatkan stamina kita, imun kita, supaya kita bisa melewati masa-masa kritis ini sampai akhirnya menjadi sembuh. Kalau yang memang mesti operasi, ya segera cari waktu yang tepat, persiapkan semuanya, sehingga akhirnya operasi berjalan lancar. Itu kalau yang saat ini gangguan-gangguan kesehatan, sehingga apabila kita terbebas daripada gangguan kesehatan, tentunya kita bahagia. Kita sehat, kita bahagia. Kita sedang terkena penyakit, berarti kita menderita. Jadi bahagia dan menderita itu seperti kayak keping mata uang. Ya. Kira-kira demikian yang saya sampaikan hari ini dengan mengupas makna kehidupan yang hidup yang tidak kekal, cengkram penderitaan, kita mencoba untuk meraih kebahagiaan walaupun semu, walaupun sifatnya berkondisi. Ya, sampai suatu saat kita mencapai yang namanya kesempurnaan, terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe, sata, bawantu, segitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.